Pelajaran kita pekan ini, pelajaran yang kelima, judulnya adalah kesaksian orang Samaria. Kita semua tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi memiliki latar belakang permusuhan. Sampai-sampai orang Yahudi tidak akan mau berinteraksi dengan orang Samaria dan juga sebaliknya. Tetapi ada satu cerita yang menarik, satu dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria yang akhirnya akan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Ya urusi aja agamamu, agamaku gitu. Jadi intinya jangan kita, pokoknya kalau kamu mau beribadah, ibadahlah sesuai dengan inimu, jangan usik-usik yang lain gitu. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2024 ini kita membahas mengenai tema-tema di dalam kitab Injil Yohanes. Dan kita sampai di pelajaran yang kelima pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, yang sudah datang dan kita akan berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kami juga menyapa seluruh pemirsa yang telah mengikuti pelajaran ini, terutama untuk mereka yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan Pendeta Heski untuk membacakan. Ya, baik, saya akan membacakan komentar dan respon dari para saudara-saudara kami yang ada. Baik, pertama Yola Senduk. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya ini dapat menguatkan iman percaya kami. Amin. Kemudian ada Keti Rambi. Amin, puji Tuhan. Makasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir Raymond Sakul. Terima kasih Hope Channel Indonesia. God bless you and all Hoppers. Wah, puji Tuhan. Ini berarti sering ngikutin media sosial Hope Channel, soalnya kita sebutnya Hoppers. Hoppers. Oke. Gary, silakan. Oke. Di sini ada dari Jaukim Guntamas. Shalom, terima kasih atas pencerahan Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Salam Gereja Podos Sabah. Oke, lalu yang berikut ada dari Lo Jimin Kuhal. Puji Tuhan dan terima kasih dapat mengikuti acara diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Amin. Jadi? Oke, yang selanjutnya ada dari Tera Gomsut atau saya kurang familiar ya. Maaf kalau ada penyebutan nama. Shalom dan terima kasih banyak dengan usaha diskusi Sekolah Sabat sehingga banyak jiwa yang terhimbau sabda Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Salam dari kami Jemaat Gereja SDA Country Heights, Penampang, Sabah. Amin. Ada juga dari namanya Janasip Tamingan. Terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Semoga menjadi berkat kita semua. Amin. Dari yang terakhir ada Adam Talaniladani. Terberkati lewat keterangan Sekolah Sabat yang sangat jelas dari Jemaat Lily Boy. Amin. Amin, puji Tuhan. Setiap kali kita memulai diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita selalu menyapa ya teman-teman dari yang menonton, terutama yang dari media sosial Hope Channel Indonesia.
Dan kami senang sekali bagaimana kami mendapatkan kesaksian-kesaksian dan juga komentar, sapaan dari teman-teman yang berasal dari daerah-daerah, bahkan dari luar negeri juga yang mengikuti program diskusi Sekolah Sabat. Kiranya ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Tentunya kami juga menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini. Stoknya saat ini masih cukup banyak. Tapi jangan ragu kalau misalnya Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami, segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini. Secara cuma-cuma akan dikirimkan ke alamat Anda masing-masing. Pelajaran kita pekan ini, pelajaran yang kelima, judulnya adalah kesaksian orang Samaria. Kita semua tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi memiliki latar belakang permusuhan. Sampai-sampai orang Yahudi tidak akan mau berinteraksi dengan orang Samaria dan juga sebaliknya. Tetapi ada satu cerita yang menarik, satu dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria yang akhirnya akan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran kelima dengan judul kesaksian orang Samaria. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apakah yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana kami kembali lagi Tuhan izinkan boleh belajar firman Tuhan lewat diskusi Sekolah Sabat. Bapa di surga, kiranya Engkau boleh berada bersama-sama dengan kami dan kami meminta Roh Kudus untuk dicurahkan kepada kami sehingga Roh Kudus dapat menuntun kami ke dalam setiap kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu di sepanjang diskusi ini. Dan kiranya semuanya boleh kami kembalikan untuk pujian bagi nama-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Jedi. Dan kita tahu ya, pelajaran kita mengenai orang Samaria, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa mereka punya cerita-cerita nih dengan orang Yahudi, permasalahan, permusuhan. Tapi terlepas dari itu, kenapa sih bisa sampai terjadinya perang saudara atau civil war atau perang di dalam satu daerah? Biasanya kan kita dengar juga ya, ada perang di dalam satu daerah sama-sama orang daerah setempat, tetapi mungkin ada perbedaan kampung atau apa gitu. Apa yang menyebabkan bisa terjadinya peperangan antara dua ini? Kalau dari Jedi duluan. Mungkin kalau civil war itu bisa jadi karena perbedaan peraturan ya.
policies itu apa? Kebijakan. Kebijakan atau baik kebijakan ekonomi atau kebijakan yang lainnya, dan praktek-prakteknya juga mungkin berbeda, itu bisa menyebabkan civil war. Ya, kalau bagi saya sih betul. Tadi ada kebijakan. Nah, biasanya masing-masing punya kebijakan. Nah, biasanya kenapa bisa terjadi satu peperangan? Bisa jadi oleh karena kebijakan yang satu dilanggar oleh yang satunya, gitu kan? Dan terus juga merasa bahwa, aduh, kok saya nggak diperlakukan tidak adil, dan yang satu mau membela yang satu, dan sebagainya. Jadi, mungkin menurut aku seperti itu kenapa jadinya peperangan itu. Neta? Iya ya, selain ada hal yang lebih kepada budaya saya dan Gary mungkin ada perbedaan budaya, jadi juga dan Yola juga mungkin, sehingga ketika suatu hal yang saya sangat sakralkan disentuh oleh orang yang lain, seringkali terjadi konflik antara sesama saudara, walaupun sebenarnya harus bisa dihindari. Kebudayaan yang dilanggar, kebiasaan-kebiasaan yang dilanggar. Oke. Dan mungkin pendeta boleh mengkoreksi kalau saya salah ya. Tapi orang Samaria dan orang Yahudi ini dari asal, maksudnya sama kan sebenarnya, mereka dari keturunan Yakub juga gitu, dari bangsa Israel juga. Siapa sebenarnya mereka ini dan apa latar belakangnya sehingga hubungan mereka menjadi rusak atau mereka jadi bermusuhan gitu, pendeta? Ya, orang Samaria ini kan kebanyakan mereka ada di utara ya, Israel utara. Ibu kotanya Samaria, Pak. Kotanya Samaria. Mereka menempati sebagian wilayah Efraim dan Manasye. Ya, dua suku itu ketika ditempatkan. Dan hal yang menarik juga, Samaria ini mereka mencoba mencampurkan peribadatan Yudaism dan kepercayaan kekafiran. Itu. Jadi sedikit kurang berkenan sama orang orang Yudaism. Kemudian hal yang lain juga yang sampai terjadi konflik yang begitu berkepanjangan, bahkan sampai pada zaman Yesus, Samaria ini menerima para tawanan. Para tawanan menjadi kota yang menjadi tempat para tawanan bangsa Yuda itu. Jadi mereka mau menerima. Jadi ada ego yang besar. Kami tolak, kalian terima, seperti itulah. Itu di Yosua pasal, misalnya Yosua pasal cerita-cerita di dalam pasal 21 ayat 21 itu Yosua di sana. Kemudian hal yang lain yang sangat berat juga bagi orang Yahudi, mereka sempat menolak, menghalang-halangi ketika mereka pulang dari penawanan untuk bangun kembali bait suci. Itu sangat krusial. Saat kami mau membangun situs berharga kami, kalian yang menghalang-halangi. Jadi itu mungkin salah satu hal yang menjadi dua hal yang menjadi isu sampai orang Yahudi masih membenci Samaria. Walaupun catatannya untuk urusan bisnis mereka masih mau. Untuk urusan bisnis, tapi untuk yang lain, sorry, tidak bisa berhubungan. Dan kita bisa baca juga ya di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, di pendahuluan dikatakan ada latar belakang di situ. Kerajaan utara Israel telah ditawan oleh bangsa Asyur pada 722 sebelum Masehi, dan bangsa Asyur menyebarkan para tawanan mereka di seluruh wilayah dan termasuk di Samaria ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana akhirnya terjadi permusuhan, bahkan disebutkan orang Samaria itu bagi orang Yahudi adalah orang kafir. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh menyentuh pun itu akan menjadi najis. Kita akan melihat satu cerita yang menarik karena di sini kita akan masuk di Yohanes yang pasal yang keempat, percakapan dengan perempuan Samaria. Di ayat 1 saya bacakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus ada detail seperti ini sih di dalam pembukaan cerita percakapan Yesus dengan perempuan Samaria? Dari JD silahkan.
Kalau saya yakin bahwa Yesus itu ketika dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, selain daripada memang rute Yesus ketika dia mau tadi dari Yudea dia mau ke Galilea, rute terdekatnya itu adalah melewati Samaria ini, kota Samaria. Tetapi kalau bangsa Yahudi pada umumnya, mereka karena nggak mau bertemu dengan orang Samaria, mereka akan putar jauh untuk supaya bisa ke Galilea. Jadi kalau Yesus ini, dia memang mengambil jalan yang paling singkat, ya. paling singkat di situ. Tapi bukan tanpa alasan, saya yakin karena dia memang detailnya adalah karena dia memang ada misi di situ yang dia harus lakukan. Giri. Ya, ini menarik ya. Dan aku lihat di ayat 4 itu dikatakan bukan hanya sekedar ia melintasi daerah Samaria. Ya. Tetapi yang menarik ini adalah ia harus katanya. Ini menarik ya. Kenapa harus ada harus di situ? Dan bahkan kalau kita lihat percakapannya selanjutnya, bahkan si perempuan ini coba mengangkat isu itu kan, ketika bertemu dengan Yesus dia bilang, oh masa sih kamu orang Yahudi bisa berkomunikasi dengan saya orang Samaria gitu ya. Tapi yang menarik di ayat 10 itu Yesus tidak membahas pertanyaan itu, ya kan? Tapi kalau di ayat 10 dikatakan jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu katanya tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Jadi dia tidak membahas pertanyaan itu. Ya. Jadi dari hal ini aku melihat bahwa kenapa Yesus harus bercakap-cakap dengan ini dan kenapa ada kata harus, karena Yesus rindu sekali ya, bukan untuk menyelamatkan hanya kepada orang Yahudi. Tetapi kematian Kristus, rencana keselamatan dunia ini adalah untuk semua manusia. Jadi tidak ada Yesus datang ke dunia hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi justru untuk semua orang. Makanya di situ katakan harus lewat Samaria. Oke. Jadi saya jadi teringat dengan cerita Zakeus ya. Ketika Yesus mau ke satu tempat, dia lewat tempat di mana Zakeus ada. Dan itu bukan karena bukan karena rute terpendek, tetapi karena ada misi Tuhan di situ. Ada tambahan lain dari Pendeta Heski? Iya, tepat ya yang dikatakan bagi saya ketika belajar ini, baik Gary maupun Jedi. Setiap kata-kata muncul sesuatu hal yang bersifat keharusan di dalam Alkitab dan itu merujuk kepada Yesus. Itu adalah satu gambaran mana dia mendapatkan petunjuk dari sebelumnya. Di dalam satu kutipan yang ditulis oleh seorang penulis Kristen, Ellen White, dia katakan Yesus itu tidak punya agenda yang lain. Bahkan setiap hari juru selamat bapaknya memaparkan rencana-rencana apa dalam hari itu kepada juru selamat. Secara manusia dia tidak tahu, tetapi hari ini mau ngapain diceritakan, diberitahu oleh bapaknya yang di surga. Jadi dia tidak punya agenda. Itu makna yang penting, makanya dia bertemu dengan perempuan Samaria. Kemudian yang lain, ada isu politik sih sebenarnya di sini yang berkembang, yang terjadi di Galilea pada saat itu, waktu Yesus mau balik ke Galilea. Apa yang terjadi di sana? Orang Farisi, imam-imam ini melihat Yesus, bahkan bukan hanya Yesus, murid-murid Yesus membaptis orang lebih banyak dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Popularitas Yohanes makin kecil dibanding Yesus itu sendiri. Makanya di satu pihak Yohanes katakan, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Itu respon kepada murid-muridnya. Kan murid-muridnya katakan, ini sebelum ayat 4 ya, ke ayat pasal 3. Pasal 3 menceritakan seperti itu. Makanya gambaran kenapa ia harus ke situ, ini dia mau eskalasi atau pertambahan jumlah orang melihat Yesus itu kan makin tinggi. Yesus tidak mau melihat itu sebagai satu kesempatan untuk menarik orang kepada pemahaman yang keliru. Kita sudah belajar pada pekan yang lalu, murid-murid ataupun orang-orang melihat Yesus, Mesias mereka dalam gambaran Yahweh. Yesus tidak mau itu. Jadi dia ambil jalan yang orang Yahudi bukan mungkin, secara tradisi tidak akan lewat situ. Betul. Ya, kalau dia lewat jalur Yahudi walaupun
yang normal, yang Hmm. panjang tadi yang Jerry sudah katakan, orang akan lihat, akan menarik begitu banyak Iya. perhatian. Dia ambil jalan yang orang Yahudi tidak akan mungkin lewat situ. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Dia mau menghindari. Janganlah kita jadi seperti itu. Sudah tahu mau ada konflik di situ, Datengin. kita datengin konflik Iya, itu. betul. Menghindari itu Yesus. Oke. Itu another poin yang menarik ya Iya. dari cerita ini, dari detail yang kita sudah baca ini. Dan kalau kita dalami, memang cerita ini seakan-akan itu adalah hal yang tabu, walaupun itu hanya pendapat orang Yahudi saja gitu, bahwa oh ini tabu, itu najis untuk bertemu atau melewati daerah Samaria gitu. Iya. Tetapi mungkin saja ada di dalam budaya kita saat ini hal-hal tabu yang bisa menghindari kita dari membagikan kesaksian kita kepada orang lain. Kira-kira menurut Jadi apa? Hal yang tabu. Kalau di Indonesia ini ada apa ya, kata-kata kalau boleh dipinjam dari denominasi lain itu ya urus agamamu, agamaku gitu. Jadi intinya jangan kita, pokoknya kalau kamu mau beribadah, ibadahlah sesuai dengan inimu, jangan usik-usik yang lain gitu. Kalau dari Giri? Ya mungkin hampir sama juga ya, cuman aku sedikit menambahkan. Jadi memang di Indonesia ini perbedaan agama beberapa hari ke depan, maksudnya dekat ini sangat sensitif ya. Gitu. Dan bahkan kalau kita berbeda agama, terus saya memberikan kesaksian kepada orang yang berbeda agama, itu biasanya akan menjadi konflik, ya kan? Dan bahkan juga kalau misalnya saya, mungkin kalau anak saya gitu ya, bergaulnya dengan orang-orang yang mungkin ada kecenderungan pikiran saya bahwa jangan terlalu banyak bergaul dengan mereka, gitu misalnya kan, karena takut mungkin ada perbedaan-perbedaan yang masuk ke dalam pikiran mereka. Nah, jadi yang menjadi tabu itu sebenarnya adalah yaitu perbedaan agama kalau bagi saya. Sebenarnya Yesus juga kan sebenarnya bisa menjadi membawakan kesaksian yang lebih baik kepada orang Samaria sehingga orang Samaria dapat diselamatkan. Sebenarnya begitu ya. Nah, seharusnya bagi saya pribadi, saya harusnya tidak mempermasalahkan perbedaan agama itu. Ya kan? Segala sesuatu kalau saya ada orang yang berbeda agama datang ke saya memberikan kesaksian, saya harus welcome saja. Karena apa? Karena itu hal yang baik, ya kan? Dan ini yang menjadi masalah di negara kita khususnya ya, ketika perbedaan agama ini. Prasangka ya. Ya, Prasangka itu sudah membuat orang sampai tabu loh kita berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang tertentu. Iya. Padahal kita semua kan sama. Betul. Ini pelajaran Yohanes pasal 4 ini mau memberikan kepada kita pandangan, dugaan, sangkaan kita yang sudah terbangun segitu lamanya itu nggak perlu loh dalam konteks menyampaikan misi. Menyampaikan misi. Tepat seperti yang dikatakan oleh Jadi yang berkembang di negara kita ini ya. Urusan itu jangan disentuh lah. Itu tabu membicarakan hal itu, hal yang bersifat keimanan dengan orang yang berlawanan ataupun berbeda keimanannya. Itu tabu dan itu penghambat kita untuk menyampaikan misi. Cerita orang Samaria ini, perempuan Samaria ini tuh ada hubungannya juga dengan ibadah, penyembahan. Nanti sebentar kita akan lihat ya ketika dia berbicara soal bait, bangunan di Gerizim dan sebagainya. Itu tabu bagi orang Yahudi untuk membicarakan tempat ibadah. Orang Yahudi itu paling nggak senang ketika berbicara tentang tempat ibadah dengan orang-orang Samaria. Mereka punya kepercayaan ibadah itu ada di bait suci itu ada di Yerusalem. Makanya tempat ibadah mereka di Gerizim kan sempat dihancurkan oleh orang Yahudi sebelumnya. Orang-orang Yehuda itu dihancurkan. Jadi ketika membicarakan tempat ibadah, cara beribadah, kepada siapa mereka beribadah, itu tabu. Jadi bukan hanya sekedar bertemu. Bertemu aja sudah keliru. Iya. Apalagi membicarakan hal yang seperti itu.
Itu mungkin yang menjadi penghalang, menghambat kita bersaksi. Oke. Artinya di dalam kita bersaksi pun kita jangan sampai ada prasangka dulu gitu ya. Mungkin prasangka dari orang lain ataupun prasangka dari diri kita, wah nanti dia nggak mau, dia pasti nggak mau nih gitu. Padahal kita belum cerita gitu. Tapi harusnya kita ceritakan dulu, dan juga secara bijaksana ya kita harus melihat, karena tadi pendeta Hezky katakan kalau misalnya memang di situ tahu bakal ada konflik, ya jangan didatangin juga gitu. Jadi memang harus berhikmat di dalam melakukan apa yang kita rasa kita harus lakukan gitu. Kita harus membagikan kesaksian, kita harus membagikan iman kita secara bijaksana. Teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kita melihat di sini bahwa percakapan dimulai dengan Yesus yang berinisiatif berbicara terlebih dahulu kepada wanita itu. Tentu saja karena pastinya wanita Samaria tidak akan berani untuk menyapa orang Yahudi duluan gitu, untuk ngomong duluan. Dan kita bisa lihat percakapan wanita Samaria ini dengan Yesus di ayat-ayat selanjutnya, tapi dari bagaimana Yesus membuka percakapan ini, apa sih yang kita bisa pelajari mengenai cara Yesus gitu? Kalau dari Jedi duluan. Kalau dari aku, apa yang aku dapatkan itu adalah Yesus memulai percakapan itu dengan meminta tolong. Jadi mungkin kalau misalnya Yesusnya yang kalau Yesusnya yang menawarkan bantuan, kemungkinan besar akan ditolak gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi udah sampai aplikasi di zaman sekarang itu, kalau menurut aku apa ya? Mungkin kadang ketika kita menjalankan ketika kita mau bekerja di dalam pekerjaan Tuhan ini, menyampaikan misi, terkadang mungkin memang fokus kita adalah hanya, oke, bagaimana caranya saya mau membantu orang ini, menawarkan bantuan gitu kan. Tapi ternyata Yesus pakai cara yang lain, bisa juga gitu ya. Itu meminta pertolongan justru. Padahal sebenarnya kan Yesus bisa aja nggak minta kan, orang dia benar-benar dia adalah Tuhan gitu. Tapi dia yang menempatkan dirinya adalah lebih yang membutuhkan pertolongan gitu, dibalik gitu. Nah, itu menurut saya, oh iya juga ya, mungkin zaman sekarang banyak dari kita yang ketika itu kita banyak menawarkan bantuan. Jadi orang lain pun sekarang banyak yang kayak, ini mau apa ini? Mau nawarin bantuan tapi kayaknya ada sesuatu gitu. Kenapa nggak coba dibalik juga gitu loh, sama seperti Yesus, mungkin di kesempatan-kesempatan tertentu ya kitalah yang minta tolong dari orang-orang yang kita mau jangkau itu. Ya betul sekali ya. Aku melihat di ayat 7 ini adalah caranya Kristus bagaimana dia berbaur, gitu ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan misi, sepertinya kalau kita tidak berbaur, itu sangat sulit untuk sampai kepada mereka. Kenapa? Ya tadi, seperti tadi Jadi sudah sampaikan, tanpa kita berbaur, tanpa kita, tercipta suatu saling percaya, begitu ya, itu sulit. Dan ini, terpujilah nama Tuhan, di ayat 7 ini, Yesus memberikan tips kepada kita. Jadi selain kita memberikan yang baik, memberikan pertolongan, ini adalah cara yang lain, yaitu adalah gimana kalau kita meminta pertolongan, menarik kebaikan hati dari dia untuk menolong kita gitu ya. Tapi kalau saya boleh tambahkan sedikit, jadi kalau dari berilah aku minum, ada caranya Yesus juga, Yesus sampaikan sehubungan dengan bagaimana cara kita menyampaikan misi ya. Kalau dilihat yang aku temukan di dalam ayat yang ke-10, di situ Yesus memberikan tips yang lain. Bagaimana bisa memberikan kepada orang tertentu
tentang misi kabar atau pekabaran kebenaran, yaitu dengan cara memberikan sesuatu hal yang menarik curiosity atau penasaran gitu ya. Iya. Jadi kita berbicara juga bisa, jadi kalau kita lagi bertemu dengan orang, jadi jangan hanya berbicara hal-hal yang sia-sia gitu. Kalau bisa kita pikirkan hal apa yang bisa mungkin di samping kita kalau kita ajak ngobrol, yang mungkin bisa menarik perhatian atau mungkin bisa membangkitkan interestnya dia gitu loh. Karena orang pikir air hidup, air yang seperti apa nih kan gitu kan. Nah disitulah Yesus mulai masuk, kira-kira seperti itu. Oke. Pendeta? Ya, pertanyaan ini ketika kita lihat jadi lebih menarik. Pertanyaan Yesus, pernyataan Yesus, berilah aku minum. Ini kalau dalam permainan struktur kata ini seperti saya punya sesuatu loh. Saya punya sesuatu, kamu beri. Berikan apa yang saya minta, saya punya sesuatu untuk keuntunganmu. Contoh misalnya, permainan kata ini waktu Matius pasal 4, pencobaan di padang gurun. Termsnya sama ya, konstruksi bahasanya sama. Kita tidak menemukan dalam pengertian ini dalam bahasa Indonesia, tapi kita masuk sedikit. Misalnya di Matius 4 ayat 9, pencobaan di padang gurun kan. Setan bilang begini kepada Yesus, ayat 8. Iblis maunya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan melihat kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. I have something, akan kuberikan, I will give to you, jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ada sesuatu yang akan saya berikan kalau kamu berikan itu. Konstruksi yang lain, di dalam cerita yang lain, Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 32. Oke. Ada sesuatu yang akan diberikan kalau kamu memberikan itu. Lukas pasal 1 ayat 32 dibilang juga seperti ini. Tentang Yesus lahir ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Jadi ada konstruksinya jelas. Kita tambah mungkin satu penjelasan yang lain, ayat yang lain. Lukas pasal 12 ayat 32. Lukas pasal 12 ayat 32. Oke, Lukas pasal 12 ayat 32. Ketika berbicara tentang hal kekhawatiran, Tuhan punya kerajaan yang tidak akan layu gitu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa pelajaran rohani ini? Ayat 32 ini bisa jadi renungan sederhana. Kalau kamu memberikan kekhawatiranmu itu kepada saya, aku akan memberikan kepadamu kerajaan itu. Kerajaan itu kebebasan. Jadi ingat ya, konstruksi di dalam ayat ini, ketika Yesus ayat 10 ya, Yohanes 4:10, berilah aku minum. Itu merujuk, saya punya sesuatu. Di dalam cerita ini Yesus sudah tahu orang ini siapa. Yesus tahu orang ini karena mendapatkan terang dari Bapaknya. Jadi ketika Yesus bilang berilah aku minum, sebenarnya ini adalah untuk keuntungan perempuan Samaria itu. Kamu memberikan aku minum. Later on kita tahu, aku akan memberikan engkau air hidup. Ya. Orang nggak akan kehausan kalau dapat minum ini. Makanya dia katakan, oh Tuhan berikanlah aku air itu. Jadi konstruksi bahasa ini kita tidak temukan di dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi ketika Tuhan bertanya, meminta seperti itu, saya punya sesuatu yang lebih baik daripada itu. Pelajaran-pelajaran rohani yang lain tadi, Lukas pasal 12:32, kekhawatiran. Kamu berikan kekhawatiran itu, saya berikan kamu kelepasan. Seringkali kan kita penuh dengan ketakutan karena kita pikul semua, kita tidak mau berikan kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak akan memberikan kelepasan. Dosa itu masih kita pelihara sampai sekarang. Kenapa? Karena kita tidak serahkan itu kepada Tuhan. Susah kan kita keluar dari dosa? Susah. Karena kita tidak mau berikan. Tuhan, take away my sins. Oke, saya akan berikan kelegaan. Jadi, ini adalah keuntungan sekali kepada perempuan itu. Hanya memang Tuhan Yesus kan punya bukan permainan ya, pendekatan teologi yang begitu tinggi. Sementara perempuan ini, level di dalam sosial dia sangat rendah, perempuan. Bukan hanya itu, pekerjaan, profesinya. Jadi Tuhan mau pergi kepada seseorang yang prosesnya ada istilahnya degree of meaning ya, pertumbuhan pengertian. Dia pengertian pertama ya air biasa, tapi belakangan dia tahu air hidup, saya mau itu. Jadi hebat Roh Kudus menggunakan Yohanes Kekasih menuliskan cerita ini.
Amin. Pendeta, karena pendeta sudah mention mengenai air hidup ya. Jadi pendeta boleh jelaskan juga apa sih atau adakah latar belakang dari perjanjian lama mengenai air hidup ini? Atau ini hanya di perjanjian baru aja ketika Yesus mengatakan pada wanita Samaria? Di dalam perjanjian lama ada ketika air itu keluar dari bait suci di Yerusalem, dia pergi ke utara dan sebagainya. Kalau itu kita lihat di Zakaria 14 ayat 8. Tapi ada hal yang menarik, misalnya Yeremia pasal 2 ayat 13. Oke. Yeremia 2 ayatnya yang ke-13. Ya, boleh Yola. Oke, mungkin kalau bisa. Atau siapa yang bisa? Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di sini dia memakai gambaran orang Israel yang murtad sama Tuhan ya. Penulis ini, Yeremia, menggambarkan Tuhan itu adalah sumber air hidup. Jadi sumber air hidup. Hanya ditinggalkan oleh orang-orang Israel, mereka mencari sumber air yang lain yang itu bocor. Dengan kata lain tidak dapat menahan air. Jadi Tuhan itu digambarkan dalam perjanjian lama, lebih khusus Yeremia pasal 2 ayat 13 ini, bukan hanya dia sumber air hidup itu, tetapi dia adalah wadah untuk menahan, untuk menjaga air hidup itu tidak bocor, tidak tumpah dan sebagainya. Jadi apa pelajaran di sini? Bahwa Yesus itu tidak pernah berbicara sesuatu berdasarkan keinginannya. Semuanya itu base-nya it is written, ada tertulis. Dalam hal ini perjanjian lama yang sudah eksis terlebih dahulu. Belum dalam perjanjian lama ya, cerita-cerita para nabi, kitab sejarah dan sebagainya. Jadi itu adalah referensi ketika Yesus mengatakan air hidup. Amin. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, tadi juga pendeta sudah menjelaskan bahwa sepertinya percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria ini mungkin mirip-mirip ya dengan pelajaran kita pekan lalu, percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Jadi kayak Yesus mengatakan hal-hal yang rohani, surgawi, tetapi Nikodemus memikirkan itu dalam hal yang fisik gitu, dalam hal yang duniawi. Sama seperti wanita ini juga, ketika dikatakan tentang air hidup, wah dia langsung pikirnya air yang tidak, ketika saya akan mendapatkan itu saya tidak akan haus lagi gitu, secara fisik. Dan seringkali memang dalam menjangkau orang lain kita butuh untuk menunjukkan rasa simpati dan juga memenuhi kebutuhan mereka gitu. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Dia memenuhi kebutuhan dari wanita Samaria ini. Tapi disalah mengerti gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dalam melayani orang lain, kita ingin memberikan, sama seperti Yesus ingin memberikan secara rohani, tetapi salah dimengerti dengan yang fisik, kebutuhan fisik aja dulu gitu. Dari Jedi, adakah mungkin pengalaman gitu, kebutuhan jasmani aja, atau bagaimana cara kita bisa mengarahkan orang lain kepada kebenaran rohani juga? Kalau untuk kebutuhan rohani, kebutuhan fisik biasanya itu yang akan terlihat terlebih dahulu kan. Kalau kita misalnya ketemu sama orang, lalu kita sudah ngobrol, oh ternyata mungkin dia sedang ada kebutuhan yang berupa kebutuhan fisik. Tapi kalau kita berteman lebih dalam, seperti kata Yesus, kalau kita sudah berbaur, kita bisa melihat kebutuhannya mereka. Ada satu kata-kata atau yang sudah beredar yang saya agak suka, bahwa itu bukan ayat Alkitab tapi dikatakan begini, di dalam hati manusia itu ada satu lubang yang hanya bisa Yesus yang mengisi lubang itu. Jadi maksud saya, secara kebutuhan fisik mungkin sudah dipenuhi, tapi saya yakin kalau memang dia belum mengenal Kristus, dia pasti ada lubang itu belum tertutup. Nah, itu hanya bisa diisi ketika lubang itu dia bisa bertemu dengan Yesus. Boleh kita sama-sama ada di dalam
Kita baca ayatnya di dalam Efesus 3. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Iya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi di sini dari ayat ini, walaupun katanya ada orang yang sudah pengetahuannya dia tinggi sekali gitu ya, sudah mungkin doktor atau paling tinggi profesor dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalaupun mereka tidak mengenal Kristus, itu mereka tidak mengenal kasih, itu ada yang kurang pasti. Nah, di ayat yang terakhir janji Tuhan adalah aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Jadi memang ada hati yang bolong itu memang hanya bisa dipenuhi oleh kepenuhan Tuhan saja gitu. Dari Gary. Iya, ini kalau aku lihat dari cerita ini, memang awalnya betul bahwa Yesus memenuhi kebutuhan secara fisik gitu ya, jasmani. Itu berbicara tentang air. Kenapa dia penuhi kebutuhan jasmani? Karena memang pada waktu Yesus ketemu dengan perempuan ini, memang dia lagi sementara mau mengambil air. Gitu kan. Itu kebutuhan secara fisik atau jasmani yang mungkin diceritakan di cerita ini. Tapi yang menariknya di ayat 28, kalau kita perhatikan, Yohanes 4 ayat 28, ada satu hal yang berubah di situ. Ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayan itu. Nah, jadi ada satu cerita ada satu perbedaan kondisi di awal dengan di ayat 28 ini. Kalau di awal, dia sadar bahwa dia mau mencari air, gitu ya, secara ini. Tapi ketika masuk ke ayat 28 ini, dia udah nggak lagi pikirkan lagi yang kebutuhan secara fisik itu. Yeah. Kenapa sampai seperti itu? Karena Yesus itu sudah memberikan kepada dia secara experience, maksudnya pengalaman rohani itu. Di mana Yesus mengajak dia ke dalam pengalaman rohani, yaitu ketika Yesus membukakan, kesalahannya dia di mana, kan gitu kan? Nah, setelah dia kesalahannya sudah tahu, terus di situ diberikan janji juga bahwa ya kamu akan diampuni, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menuntun orang supaya mereka bisa mengerti secara rohani, ya, yaitu dengan cara apa? Ajar mereka untuk memiliki pengalaman bersama dengan Yesus, untuk mereka melihat dosanya dan merasakan bahwa dosanya itu sudah diampuni. Jadi yang sangat powerful bagi saya pribadi kalau saya di posisi perempuan ini adalah yaitu ketika saya merasa saya adalah orang yang berdosa, tapi ketika saya melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, ternyata dosa saya diampuni. Itu yang buat saya semakin yakin gitu ya, secara rohani gitu. Baik. Pendeta. Ya, sementara itu yang sudah dikatakan oleh Jerry dan Gary, sementara yang dikatakan itu, di samping itu kita lihat satu pelajaran rohani. Tuhan itu, sebelumnya kita belajar tentang Nikodemus. Sekarang kita yang punya notabene orang yang hebat. Sekarang yang sangat ya tidak terjangkau lah ini wanita Samaria. Sama-sama baik orang hebat, orang yang seperti tidak terjangkau membutuhkan pengalaman pertobatan. Iya. Jadi Yesus langsung kepada kebutuhan itu. Tidak terlepas siapapun membutuhkan sebenarnya. Kita punya basic kebutuhan itu adalah pertobatan. Dan Yesus mau bahkan tradisi, kebiasaan dia bongkar, dia masuk melampaui itu karena apa? Untuk memenuhi the real needs orang-orang yang ada. Pertobatan. Amin. Dan berarti ini sama dengan pelajaran pekan lalu ya, ketika Yesus menanggapi langsung ke titik masalah dari Nikodemus. Wanita ini juga ketika meminta, berikanlah aku air itu. Tanggapan Yesus langsung menuju ke titik masalah dari wanita itu, yaitu pengalaman pertobatan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Yesus mengetahui rahasia terdalam dari wanita itu ketika Yesus mengatakan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami,
dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu jawaban dari atau pernyataan dari perempuan itu adalah, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini kayaknya percakapannya yang agak kurang nyambung gitu. Kalau bagi orang awam ketika membacanya, loh kok perempuan itu merespon seperti itu. Gimana pendeta? Ya, kembali tadi di awal kita berbicara Samaria ini perempuan ini kan orang Samaria yang terbangun pemikiran mereka tentang tempat itu sakral. Tempat ibadah itu sakral. Dan di sini pelajaran ini ketika Yola membaca ayat-ayat tadi itu sebenarnya bukan hanya untuk perempuan itu. Untuk orang Yerusalem sendiri. Orang Yahudi. Bagi mereka yang membaca ini. Kenapa? Bagi orang Yahudi, orang Yerusalem, Bait Suci itu adalah tempat yang sakral. Tempat yang bagi mereka itu kebanggaan bagi mereka. Yesus mau memberikan pengajaran bahwa sebenarnya orang Yahudi, orang Samaria itu nggak jauh beda soal penyembahan. Lebih mereka mengedepankan tempat di mana itu terjadi. Tempat bagi Tuhan nggak seperti itu. Kalau mau mencari Tuhan itu nggak perlu di gunung-gunung. Tidak perlu di tempat-tempat yang begitu bagus, megah, mewah. Nggak seperti itu. Itu Tuhan mau memberikan pandangan yang berbeda. Kembali, kenapa dia pengertian-pengertian seperti ini muncul? Karena ya Tuhan kan itu cara Yesus ya. Cara Yesus itu ketika dia mau memberikan sesuatu, misalnya dia berbicara dengan seseorang. Tapi pekabaran kepada orang itu seringkali bukan hanya kepada dia. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepada murid-muridnya, orang-orang Farisi. Makanya seperti Tuhan Yesus punya pekabaran itu bercabang. Dia mau mengatakan kepada pembicaraan dengan perempuan Samaria ini, tapi tujuannya juga kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, yang lebih mengedepankan tempat ibadah dan sebagainya. Jadi ini yang saya lihat dalam cerita ini, kembali Yesus tidak pernah berubah dalam pendekatannya. Dia melakukan hal yang sama, serupa bahwa pekabaran ini bukan hanya untuk orang itu, tetapi orang-orang yang ada di sekitar, baik pelaku pertama, murid-murid, orang-orang Farisi, orang Yahudi, ataupun tujuan yang kedua dan seterusnya, orang-orang yang lahir setelah mereka sampai kita sekarang. Dan ini kita bisa lihat dari ayat 21 ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tadi seperti yang pendeta Heski telah jelaskan. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mungkin bisa ada penjelasan dari ayat 22 sampai 24 ini dari Jedi. Ya. Kalau kita tarik lagi dari ayat yang ayat yang ke-19-20 ya. Ketika perempuan itu menyinggung tentang di manakah mereka harus menyembah ya. Tempatnya Yerusalem lah gitu. Itu sebenarnya kan hanya karena si perempuan Samaria ini sebelumnya sudah disinggung dosanya oleh Kristus dan akhirnya dia ya manusiawi sih, ketika dosa kita dibukakan biasanya kita kan ngeles. Kalau bisa jangan bahas itu. Akhirnya itulah juga yang sepertinya dilakukan oleh perempuan Samaria ini, dia membawa ke topik yang lain. Tapi ya dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Dia berbicara dengan Yesus yang benar-benar tahu misinya apa dan bisa lagi mengarahkan kembali ke tujuan Yesus sebenarnya ke perempuan itu. Saya ingat di pelajaran triwulan lalu ya di Injil Markus itu seringkali Yesus menyuruh orang untuk diam ketika orang itu menyatakan bahwa dialah Mesias. Tetapi dalam percakapan ini Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada wanita Samaria ini bahwa dia adalah Mesias. Adakah penjelasan akan hal ini dari Gary?
Oh iya, pasti kalau dilihat kenapa? Karena memang seperti tadi pelajaran kita mungkin yang kemarin ya, bahwa Yesus itu to the point langsung kepada masalahnya gitu, Iya. ya kan? Jadi kalau kita lihat problemnya, kembali lagi ke ayat yang sebelumnya, di situ problemnya adalah Samaria dengan Yahudi sama-sama merasa bahwa mereka ini yang benar, kan gitu kan? Yang satu, kenapa tadi bahas tentang bait suci? Karena mungkin mereka pikir ya bait sucinya mereka inilah yang paling sakral gitu kan. Lalu Yahudi juga merasa bahwa oh ini paling sakral juga saya punya gitu kan. Nah tapi bukan itu poinnya maksudnya Yesus. Maksudnya Yesus adalah ya itu kan buatan manusia, ya kan. Tapi someday kata Yesus ya, kamu akan menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi yang dibutuhkan Samaria ini, perempuan Samaria ini adalah yaitu tadi ya, pengenalan dia kan Mesias gitu. Nah, makanya Yesus langsung to the point bahwa ya kalau kamu mau cari Mesias ya saya lah ini Mesias itu, ya kan? Dan apa yang saya dapat dari poin ini adalah orang Yahudi dengan Samaria bersikeras dengan kebenaran mereka masing-masing begitu ya. Dan itu terjadi suatu konflik yang memang sangat lama terjadi. Nah, tapi solusi di tengah-tengah konflik ini adalah pengenalan Kristus sebagai Mesias itu. Ya kan itu yang bisa mendamaikan mereka sebenarnya. Makanya dibilang nanti kamu someday akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran gitu ya. Itulah sebenarnya relationship-nya sebenarnya yang mau dibangun oleh siapa? Oleh Yesus antara Samaria dengan Yahudi. Nah, pelajarannya bagi saya pribadi dengan poin ini ya, aku merasa bahwa ya kita seringkali mungkin suami dan istri berbeda pendapat atau mungkin dengan sahabat kita berbeda pendapat. Tapi ketika kita kembali kepada Kristus dan kebenarannya, itu sudah nggak jadi beda lagi. Ya, itu akan jadi satu kita jalan sama-sama. Amin. Luar biasa. Itu udah jadi masuk ke aplikasi ya dari cerita ini. Iya. Dan luar biasanya cerita ini bukan hanya percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria. Saya ingat pelajaran pekan lalu dikatakan bahwa pertobatan itu tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipalsukan. Terlihat dari apa? Dari respon wanita Samaria ini. Tadi sudah sempat disinggung dia meninggalkan tempayannya, dia balik ke orang-orang kota dan menyatakan kepada mereka. Tapi yang membuat saya penasaran nih pendeta, kan dia ya mungkin dicap nggak baik lah ya, sudah terkenal punya 5 suami, mungkin sekarang tinggal dengan orang laki-laki yang bukan suaminya. Tapi kenapa orang-orang kota itu mendengar apa yang dia katakan bisa percaya sama dia? Iya ya, orang yang secara moral nggak dipandang, Iya gitu ya, betul. terjadi. Nah, saya pikir di sini terjadi kuasa yang luar biasa ya, yang bergerak sampai orang-orang itu. Tentu bukan karena kehebatan perempuan ini, bukan karena kehebatan perempuan. Kita lihat pertama, di awal tadi saya katakan, ketika Yesus katakan berilah aku minum. Itu menunjukkan Yesus punya sesuatu yang benar-benar orang ini butuhkan. Nah, sebelum kita pergi ke sana, kita lihat pergerakan cerita ini. Pergerakan cerita ini begitu dari jauh pergi kepada yang dekat. Sampai kalau bilang dekat, terbuka. Jauh dari mana? Yesus, orang Samaria dan Yahudi itu jauh. Mereka dekat. Perjalanan Yesus yang harus jauh, dia melintasi jalan ini yang lebih dekat. Kemudian, jauh yang jadi dekat. Itu prinsip yang kita pakai. Dari jauh, pendekatan yang jauh, pergi kepada tujuan yang dekat. Dari pembicaraan yang mereka saling tidak kenal kelihatannya, sampai Yesus bisa menceritakan sesuatu yang paling dalam dari perempuan itu yang berharga. Itulah sampai titik sampai dia bilang, ya kamulah Mesias Kristus itu kan. Jadi dia dengan kata lain ada sesuatu. Jadi dari sesuatu yang jauh tidak terjangkau sampai kepada yang terjangkau, apa bukti Yesus menjangkau? Yesus tahu siapa dia. Karena Yesus sudah membuka dia, itulah juga Yesus mau dekat dengan dia. Yesus juga terbuka. Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Aku mengungkapkan. Jadi ketika kita berhati-hati membaca cerita ini, dari sesuatu yang jauh, pergi kepada yang paling dekat. Kalau orang itu sudah sangat dekat dan Tuhan bekerja dengan dia, orang-orang yang impossible pun di pandangan orang itu akan bergerak. Makanya tidak heran ketika di dalam ayat 39-42 orang begitu banyak datang. Itu karena faktor air hidup sudah mengalir dari perempuan ini. Jadi kita lihat, kalau Tuhan sudah menjamah sesuatu, kalau Tuhan sudah sampai masuk kepada yang
paling dalam diri kita, itu artinya Tuhan mau terbuka untuk pundi-pundi berharga dari Dia untuk dicurahkan kepada kita. Amin. Kalau kita masih tertutup dengan Tuhan, bahkan sesuatu yang terdalam pun kita belum buka, walaupun Tuhan sudah tahu, Tuhan akan kita menghambat diri kita sendiri untuk menjadi saksi. Jangan berharap kita bisa menjadi saksi kalau masih ada sesuatu yang kita sembunyikan daripada Tuhan. Kita mau saksikan tentang Tuhan, tapi kepada Dia sendiri kita masih main sembunyi-sembunyi. Yohanes pasal 7 ayat 38. Ayat 37-38. Dia bilang seperti ini. Air juga di sana. Iya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Faktor inilah yang membuat ayat 39-42 itu muncul. Orang-orang datang kepada Dia, bahkan mereka minta kalau boleh tinggal dulu ya, Tuhan Yesus tinggal lagi dengan mereka. Lihat pergerakan, jangan ada yang kita tutupi dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi tentang Tuhan. Itu juga yang menghambat orang datang kepada Tuhan. Berjibun. Karena kita mungkin pelaku-pelaku rohani yang kesana kemari bikin KKR, bikin upacara-upacara atau bikin pendalaman-pendalaman Alkitab. Kok nggak bertobat orang? Kok orang nggak datang kepada Kristus? Nggak bertambah-tambah? Karena kita. Betul. Kristus sudah terbuka, kita sudah tahu Yesus itu Mesias. Tapi kita yang masih belum mau terbuka dengan Tuhan. Perempuan ini karena dia mau terbuka dan dia terima keterbukaan yang daripada Yesus. Lihat, satu kampung itu. Bukan hanya satu kampung. Jadi kalau masih ada hati-hati yang jelek daripada pelaku-pelaku firman yang di depan-depan mimbar, ya kita orang inilah, pendeta-pendeta itu. Termasuk saya. Kalau masih ada yang disimpan, jangan kita harap terjadinya kebangunan rohani. Boro-boro untuk orang lain, diri kita sendiri aja tidak mengalami. Kita mau tutupi dari Tuhan, padahal Tuhan udah tahu Udah ya tahu. sebenarnya. Iya. Jadi Bisa. nggak perlu gitu kita tutupi dari Tuhan juga. Oke, di waktu yang singkat ini, apa yang bisa kita pelajari dari cerita wanita Samaria ini yang dengan kesaksian satu orang saja bisa membawa satu kota kepada Amin. Tuhan. Jadi, Oke, saya tertarik dengan ketika kenapa bisa satu perempuan yang tidak dipandang oleh sekelilingnya, tapi bisa membawa satu kota kepada Kristus. Nah, di situ kalau kita baca di ayat yang kita lihat di sini, ke-28 dan 29. Perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Pada saat perempuan ini meninggalkan tempayannya, kalau kita baca di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dikatakan dia meninggalkannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bergembira. Kalau ada ayat yang bilang dari hati itu akan terpancar mukanya seperti apa, itu biasanya dari hati. Nah, ketika dia pergi ke kota dengan penuh rasa kegembiraan, dia sampaikan apa yang sudah Kristus lakukan untuk dia, yang bukakan untuk dia, dengan, saya yakin, dengan muka yang bukan seperti biasanya. Mungkin dia ini perempuan yang tidak dianggap ya. Mungkin dia sebelumnya raut mukanya itu benar-benar tidak bersahabat, bisa jadi. Tapi dengan ini sudah berbeda. Ketika dia bertemu Kristus, lalu menyampaikan apa yang Kristus lakukan, dia sampaikan dengan, saya yakin, dengan penuh sukacita dan penuh keramah tamahan dan lain sebagainya. Satu hal yang menjadi pelajaran buat saya secara pribadi adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, sampaikanlah itu karena memang itu mengubahkan kita, karena itu memang penuh dengan sukacita. Bukan, ada banyak orang mungkin yang menyampaikan kebenaran, berfokus hanya kepada hukum, yang terus memberatkan, atau kalau tidak, kalau kamu salah, kamu akan dihukum, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah satu kota itu akan pergi ikut dia? Kemungkinan besar tidak. Tapi kalau kita beritakan kabar baik, sama seperti yang Alkitab bilang, good news, kabar baik,
tentunya harusnya kita juga ekspresinya itu akan terlihat juga bahwa itu adalah menjadi kabar baik juga buat kita gitu. Saya yakin itu akan menular kepada orang lain dan orang lain pengen tahu siapa sih yang buat dia bisa sampai berpengharapan ini, sesukacita ini. Saya mau ikut gitu. Amin. Giri. Ya, kalau aku ada 2 poin yang bisa aku dapat dari sini ya. Yang pertama, perubahan perempuan itu yang nyata. Ya. Yang tadinya dia berpikir kepada hal yang mungkin temporary, yaitu adalah air biasa. Sekarang dia meninggalkan hal yang temporary itu dan dia berpaku atau berfokus kepada hal yang apa? Yang kekal gitu ya, yaitu air hidup itu sendiri. Lalu yang kedua, yang saya tertarik adalah apa sebenarnya yang membuat suatu kota itu betul-betul bertobat dan percaya. Kalau di dalam ayat 42 dikatakan begini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, siapa mereka ini? Orang-orang yang dekat itu kan. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Jadi pada saat pertama, fase pertama, mereka itu percaya sama Yesus itu karena perkataannya. Gitu, perkataan daripada siapa? Perempuan ini gitu loh. Jadi kalau saya mau nyampaikan kebenaran kepada Yola, tapi saya rasanya takut-takut, bisik-bisik. Mungkin Yola nggak percaya bahwa ini kebenaran gitu ya. Jadi dari cara dia menyampaikan perkataannya, aku yakin itu terpancar bahwa ada satu sukacita tadi yang jadi sampaikan gitu ya. Dan mungkin pelajarannya, kenapa 2 hal ini bisa terjadi di dalam perempuan ini, yaitu karena apa? Dari awal sampai akhir cerita ini, itu adalah proses di mana perempuan itu mengenal siapa Yesus itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya belum mau menceritakan kebenaran kepada orang lain dengan penuh sukacita, artinya ada yang salah sama saya di dalam cara saya mengenal Yesus. Gitu. Baik. Pendeta. Ya, ayat yang diangkat jadi tadi, saya senang ya ayat itu, ayat 29. Mungkinkah dia Kristus itu? Di ayat sebelumnya kan kami tahu Mesias akan datang dalam diri Yesus Kristus. Ya akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Jadi dia dapat konfirmasi. Perkataan ini kan negatif ya. Mungkinkah dia itu Kristus? Jadi seolah-olah dia ngajak orang, tapi dia sendiri masih ragu. Kembali ketika kita membaca ayat ini, kita tidak temukan di dalam tulisan terjemahan bahasa Indonesia. Karena ini negatif respon. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayatnya itu secara sederhana begini bunyinya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini tidak akan dilakukan selain daripada Kristus itu sendiri. Jadi bunyinya, nggak mungkin orang lain buat ini. Kristuslah yang buat ini. Ya kan dikatakan sebelumnya kan, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, semua. Dia bilang, yang buat seperti itu nggak mungkin selain daripada Kristus. Jadi gantinya dia meragukan tentang Kristus itu sendiri. Pertanyaan ini harusnya bunyi, yang terjadi dengan saya itu yang saya lihat, pasti ini orang sepertinya Yesus. Yesus, karena nggak mungkin orang lain selain daripada Yesus yang Kristus yang melakukan ini. Betul. Makanya mereka memastikan, dia sudah yakin. Perempuan ini yakin. Jadi ayat ini ketika kita baca, bukan, dia nggak yakin juga kok kalau itu Kristus. Bukan begitu artinya. Sama seperti, nggak mungkin cetak gol seperti itu kalau bukan si ini misalnya. Nggak mungkin dia bikin khotbah ini kalau bukannya. Jadi sudah ada pandangan. Kemudian yang kedua, mungkin pelajaran yang saya dapat ambil di sini. Dia bahkan lebih hebat, catatan Rondo buat, dia lebih hebat dari murid-muridnya. Murid-murid Yesus, perempuan ini. Dia melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi di tempat di mana dia ada. Murid-murid kan punya ekspektasi nanti. Di tempat-tempat yang besar, baru ada pekerjaan Injil itu terjadi. Enggak. Even di tempat-tempat yang sepertinya sangat sulit, sukar, nggak mungkin itu terjadi. Yesus extend 2 hari, bukan? 2 hari, dan lebih banyak orang yang ada di sana. Jadi kita hati-hati dengan tempat-tempat yang kadang-kadang kita punya bahasa itu tempat itu kering. Kering dalam artian nggak mungkin orang bertobat di daerah itu. Ini yang terjadi. Pandangan-pandangan murid-murid Tuhan sekarang, kita lah itu, nggak mungkin ada orang bertobat di situ. Nggak mungkin. Nanti kami fokus di KKR yang besar aja. Ngapain pergi ke tempat itu? Nggak akan ada orang mau menjadi murid Yesus di sana. Itu terjadi. Murid-murid memandang itu. Makanya dia bilang, udah pergilah, makanlah dulu. Kita harus pergi dari sini. Enggak, 2 hari kita extend. Itu yang terjadi dengan ingat, ketika perkataan Yesus itu bukan hanya kepada
subjek tertentu tetapi orang yang lain juga. Kita Hmm. harus melihat, jangan pikir tempat-tempat besar untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tempat yang sulit, sukar pun kalau benar-benar ada keterbukaan kita dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai itu mission field yang luar biasa. Amin. 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 Terima kasih pendeta. Oke. JD dan juga Giri sudah berdiskusi bersama. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan dari percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu. Tapi kembali lagi pertobatan ketika bahkan dikatakan dia mengatakan kepadaku semua yang telah kulakukan. Itu artinya dia mengakui semua perbuatan jahatnya, semua dosa-dosanya, dan ketika pertobatan itu tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dipalsukan, akan ada keluar respon untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Teman-teman jika memiliki pertanyaan seputar dengan kitab Yohanes, segera tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali lagi dalam tanya jawab dan bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Pertanyaan yang pertama Pendeta datang dari Junus Gurias. Shalom. Ramai orang zaman sekarang mempertikaikan keilahian Yesus. Mereka mempertanyakan kenapa Yesus dianggap Tuhan berdasarkan dari mujizat-mujizat yang dia telah lakukan, termasuk membangkitkan orang mati. Tetapi murid-murid Yesus yang juga telah banyak berbuat mujizat, termasuk membangkitkan orang mati, contohnya Petrus membangkitkan Tabita, tidak dianggap sebagai Tuhan. Bukankah ini menunjukkan Tuhan bisa saja menggunakan kuasanya melalui manusia biasa, dan oleh itu Yesus itu juga hanya manusia biasa atau nabi yang digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Bagaimana kita menjelaskan tentang persoalan ini? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih juga untuk Junus Gurias ya. Jadi memang benar sekali menurut Junus Gurias ini, kalau masalah mujizat, para nabi juga bisa melakukan, rasul-rasul juga bisa melakukan mujizat. Jadi memang saudara Junus dan kita semua, di sini pertanyaan adalah mereka mempertanyakan kenapa Yesus dianggap Tuhan berdasarkan dari mujizat-mujizat yang dia telah lakukan. Jadi bukan karena mujizat-mujizat itu, ya. Jadi memang ya jelas tanda-tanda ilahi ada dalam kehidupannya. Tapi ya saya mau sampaikan dari Yohanes ya, dari Yohanes sendiri. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu Keluaran 31 ayat 13 dan 14. Kayola boleh baca. Keluaran 31 ayat 13 dan 14. Keluaran 31 ayat 13 dan 14. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi Keluaran 3 Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Oh, sorry pendeta. Baik, saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Baik, terima kasih Kak Yola ya. Jadi ingat ini dalam Keluaran 3 ayat 13 secara khusus ayat 14 ya, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa di padang belantara itu untuk meyakinkan bahwa, kan waktu ditanya Musa siapa namanya, untuk meyakinkan bahwa memang Musa diutus oleh Allah yang Maha Tinggi. Lalu dia menyatakan di sini dalam ayat yang keempat, aku adalah aku, I am that I am. Jadi kata atau frase aku adalah aku ini bertaburan di dalam kitab Yohanes. 7 kali Yesus menyatakan dirinya aku adalah. Mari kita lihat contoh ya. Yohanes 6 ayat 35. Dia katakan akulah roti hidup. Coba boleh dibaca Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu dia berkata Yohanes 8 ayat 14. 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Yohanes 8 ayat 12.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lalu saya baca aja ya. Ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Lalu Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Lalu di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur. Jadi frase akulah, aku adalah itu. Jadi ini diulang-ulang. Inilah statement yang menyatakan bahwa keilahian Yesus itulah, dialah Allah yang telah berfirman kepada Musa di padang belantara. Dialah yang menyatakan diri, aku adalah aku. Dia juga menyatakan diri sekarang, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pintu. Jadi aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah kebangkitan. Jadi itulah diulang-ulang 7 kali berulang-ulang Yesus katakan di dalam kitab Yohanes. Jadi Yohanes ingin menekankan, terutama kalau bila mana kita membuka kitab Yohanes, langsung Yohanes pasal 1 ya. Yohanes memperkenalkan diri Yesus sebagai Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan karena mujizat-mujizat, selain daripada mujizat-mujizat, tapi karena mujizat-mujizat jangankan Tuhan ya, manusia juga Tuhan izinkan untuk melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan karena berdasarkan mujizat yang dibuat Tuhan, yang dibuat oleh Yesus, dia dianggap sebagai Tuhan. Tidak. Tapi dia memang adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, pertanyaan yang kedua datang dari saudara atau saudari Seru. Shalom, saya ingin bertanya tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana pandangan kita sebagai umat Tuhan melihat mujizat-mujizat yang biasa dibuat oleh orang-orang, contoh ibadah pemulihan dan sebagainya. Apakah hal itu semua adalah pekerjaan si jahat? Mohon pencerahannya bagaimana sebaiknya sikap kita. Baik, terima kasih. Lihat ya bahwa tadi pertanyaan pertama adalah ada banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus ya. Ada banyak mujizat yang dibuat Yesus. Bahkan nabi-nabi juga melakukan mujizat. Tapi Yesus juga memberikan amaran Kak Yola dalam Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat yang ke-24. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini dia hati-hati. Jadi bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan bukan hanya nabi benar, tapi juga nabi palsu. Dikatakan oleh Yesus Kristus, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya. Nah, jadi gimana dong untuk membedakannya nanti ini? Supaya kita nggak kejebak, ini Tuhan punya atau siapa punya. Alkitab memberikan penuntun buat kita. Coba Ulangan 13 ayat 1-3. Ulangan 13 ayat 1-3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat ini. Jadi ukurannya adalah katanya apakah memang kalau dia melakukan mujizat itu apakah dia memang menyembah Allah? Apakah dia melakukan apa yang Allah perintahkan? Mengajarkan apa yang Allah nyatakan kepada dia? Kalau bilang setelah itu lalu suruh panggil ikut Allah lain atau ikut ajaran lain bertaburan dalam kitab suci, ada Mesias palsu, ada nabi palsu, hati-hati. Jadi hanya inilah ukuran standar apakah dia berasal dari Allah atau tidak. Alkitab inilah kita lihat ajarannya. Dia mengajarkan tentang apa? Karena kuasa musuh juga dapat melakukan mujizat. Itu jelas sekali. Itu jelas sekali. Jadi kita makanya diminta oleh Allah adalah bahwa kita harus belajar ini firman. Karena ini adalah dasar iman yang kuat. Jadi dasar iman yang kuat adalah kitab suci. Sehingga kita nggak akan tertipu. Untuk membedakan apakah ini datang mujizat ini berasal dari Allah atau bukan dari Allah. Kalau dia mengajarkan hal yang bertentangan dengan kitab suci, kita bisa nyatakan bahwa dia bukan berasal dari Allah. Karena kuasa musuh juga dapat melakukannya. Jadi kalau menurut pandangan saya adalah bertaburan sekarang ini, ya tinggal kita lihat apakah dia apa yang dilakukan oleh yang membuat mujizat itu seturut dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak jangan ikuti.
Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pendeta penjelasannya. Jadi bukan berdasarkan mujizat ya, Bukan. Pendeta ya. Karena Sama seperti musuh juga Tuhan izinkan. Iya. Kuasa musuh juga Tuhan izinkan. sama seperti tadi yang di pertanyaan yang pertama ya Pendeta ya, Iya. bukan berdasarkan mujizat Betul. Yesus Nyatakan sebagai dinyatakan Allah. sebagai Allah, dan bukan juga dari mujizat kita mengikuti bahwa ini adalah yang benar, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan, firman yaitu Alkitab. Dan jangan langsung ini juga ya Pendeta ya, kalau ada mujizat oh ini pasti bukan dari Tuhan. Enggak. Gitu. Kita harus menguji semuanya kembali lagi dari firman Tuhan. Terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Semoga dapat menjawab teman-teman yang telah bertanya. Dan sekali lagi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan kitab Yohanes di pelajaran kita Triwulan ini, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau boleh juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Katakan saya ingin bertanya di Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Heski untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kemurahan, yang rindu untuk bahkan orang yang paling berdosa pun dimenangkan. Kami berterima kasih untuk diskusi Alkitab, pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kami ikuti. Biarlah semua kami yang sedang bergumul untuk terbuka dengan Tuhan, supaya pekabaran Injil berjalan dengan baik, benar-benar menjadi bagian kami. Jamah hati kami Tuhan. Baik kami yang ada di studio maupun saudara-saudara yang mengikuti diskusi ini melalui siaran yang ada. Biarlah kami boleh mendapatkan pembaharuan. Karena dengan demikianlah pekerjaan Tuhan akan bekerja dalam kami. Sertai kami selanjutnya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Heski, Jadi dan juga Thank you. Gary sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran ini dapat membawa kita hari demi hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.